Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini adalah sebuah kristologi Qur'ani yang dipaparkan oleh Simon Al-Yashir dengan judul Ka'bah, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini adalah merupakan siraman rohani untuk calon jamaah haji kloter 70 HLP di Maktab 39 Mekah Mukarramah tanggal 2 Mei 1995. Ini artinya sudah berusia 30 tahun. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Yunus surat 10 ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi jika engkau ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada engkau, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Sesungguhnya kebenaran telah datang kepada engkau dari Tuhan engkau. Maka janganlah engkau menjadi golongan orang yang ragu-ragu. Surat Yunus surat 10 ayat 94. Masalah tersebut perlu dijelaskan sebab adanya kata Muhammad dalam kurung sesudah kata engkau sering digunakan dalil oleh para pendeta dan misionaris Kristen bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ragu-ragu terhadap wahyu yang beliau terima. Untuk menghilangkan keraguan-raguan itu, Nabi suci Muhammad SAW dianjurkan supaya bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum beliau, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau, seperti di Taurat, Zabur, dan Injil. Masalah yang kedua yang kita bahas di sini ialah tentang orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Siapakah mereka? Jika pertanyaan itu dihubungkan dengan ayat-ayat yang menerangkan bahwa ada orang-orang yang diberi kitab, surat 98 ayatnya 4, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 4, yang mereka itu mengenal dia Muhammad SAW. Surat 2 ayat 146, tiada lain ialah mereka yang disebut sebagai ahli kitab. Surat 5 ayatnya 66, yaitu surat Al-Maidah. Suratnya Al-Maidah ayatnya 66. Termasuk ahli kitab misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'ah, orang-orang Kristen, dan orang-orang Majusi. Surat 22 surat Al-Hajj ayatnya 17.
Tetapi jika dihubungkan dengan ayat yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan kami tidak mengutus sebelum engkau kecuali orang-orang yang kami berikan wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada para pengikut peringatan jika kamu tidak tahu. Surat 16, surat An-Nahl ayat 43, dan surat 21 surat Al-Anbiya ayatnya 7. Maka yang dimaksud bukanlah ahli kitab seperti kaum Yahudi dan kaum Kristen, karena ad-dzikr artinya peringatan dapat digunakan sebagai nama Al-Quran. Maka seperti dijelaskan oleh Maulana Muhammad Ali di dalam tafsirnya, yang dimaksud ialah kaum muslimin, dan juga dapat berarti umum, yakni kaum cerdik pandai. Jadi kalau demikian, ayat itu menganjurkan umat Islam agar sebagian mereka membaca kitab terdahulu yang sekarang ini antara lain berupa Bible atau Alkitab, kitab sucinya umat Kristen. Saya berpendapat bahwa membaca kitab suci terdahulu hukumnya fardu kifayah. Dengan membaca kitab suci terdahulu, kita akan menemukan ayat-ayat nubuat kedatangannya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan kitab suci Al-Qur'annya atau agama Islamnya. Jadi Al-Quran suci mempunyai hubungan erat dengan kitab suci terdahulu, sebagaimana tercermin di dalam namanya sebagai Al-Furqan, artinya sebagai pembeda. Surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 185, yakni yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Berarti di dalam kitab suci terdahulu yang ada sekarang ini, di dalamnya terdapat kebenaran kitab suci terdahulu. Jelasnya dalam kitab suci terdahulu yang ada sekarang, di dalamnya masih terdapat kebenaran, dan juga di dalamnya terdapat kepalsuan. Inilah fungsi Al-Quran sebagai al-musyaddiq, yang artinya membenarkan atau menggenapi. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 41. Ini berarti pertama, Al-Quran menyuguhkan kebenaran kitab suci terdahulu. Jelasnya dalam kitab suci terdahulu yang sekarang ada, meski sudah tidak asli lagi, masih mengandung banyak kebenaran. Yang kedua, Quran suci membeberkan atau membenarkan dalam arti meluruskan kitab suci terdahulu. Jelasnya di dalam kitab suci terdahulu sekarang ini banyak mengandung kepalsuan. Yang ketiga, Quran suci menggenapi nubuat atau ramalan kitab suci terdahulu. Jumlah ayat nubuat mencapai ratusan
yang tersebar di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, dan kitab-kitab para nabi. Yang keempat, Al-Quran Suci menggenapi atau menyempurnakan kitab suci terdahulu. Jelasnya ajaran dan syariat para nabi sebagaimana tersebut dalam kitab suci terdahulu belumlah sempurna. Al-Quran Suci lah yang menyempurnakan syariat para nabi itu. Agama Islam sebagai agama yang sempurna dinyatakan di dalam wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW tatkala menunaikan hajatul atau menunaikan hajatul wada atau haji pamitan. Demikianlah kita akhirkan video ini, kita sambung lagi pada video-video yang akan datang yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.